Satreskrim Polres Pasuruan gelar konferensi pers berhasil amankan 2 pelaku tindak pidana kejahatan pencurian, kekerasan dan penculikan. Satreskrim Polres Pasuruan selain berhasil amankan 2 pelaku, di antara salah satu pelaku juga merupakan DPO Polres Pasuruan. Satreskrim Polres Pasuruan juga berhasil menyita barang bukti dari hasil tindak pidana kejahatan mereka. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan SIK SHMH dengan menghadirkan 2 pelaku, diantaranya pelaku pencurian kotak amal di Masjid Kuba Gempol terekam CCTV. Sedangkan dari pelaku satunya juga pencurian sepeda motor yang terekam CCTV di Masjid Baitul Mutakin Kelurahan Latik Bangil yang juga merupakan DPO Polres Pasuruan terkait kasus penculikan pada tahun 2020 lalu. Satreskrim Polres Pasuruan menindaklanjuti dari viralnya 2 video di media sosial yang menyebar secara masif. Yang pertama terkait dengan pencurian kendaraan bermotor di sebuah masjid Baitul Mutakin, Kecamatan Bangil, Kelurahan Latek, ya. Terus kemudian yang kedua adalah terkait viralnya video juga pencurian kotak amal di Masjid Kuba di Desa Randuk itu Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan berhasil mengidentifikasi pelaku dan kita tangkap untuk saudara J. Koming bin Ji Chun Sin. Nah ini dia yang melakukan pengambilan kotak amal di Masjid Kuba. Buat apa, Bu? Buat makan. Keluarganya di mana? Oh, keluarganya di Mojokerto. Punya anak? Anak berapa? 3. Pekerjaan tetapnya apa, Bu? Enggak punya kerjaan tetap. Istri enggak kerja. Itu kenapa? Karena PHK atau memang sebelumnya enggak kerja? Kena PHK. Sebelumnya kerja di mana? Di pelayaran harian di kontainer spil. Oh, dulu kerja di pelabuhan. Untuk peti kemas. Apa? Di pelabuhannya Spil. Hah? Ya. Berapa kali sudah ngambil? Baru pertama. Memeluk agama Islam sudah lama. 5 tahunan. Kelahiran balik kapan? Istri orang mana? Istri orang mana? Ya, saya berharap ini menjadi pengalaman yang tidak perlu terulang, ya. Insya Allah. Karena ini kan miliknya umat. Kadang ya jadi susah nanti kita mau dalam satu sisi mau mencarikan solusi, tapi di sisi lain proses penegakan hukum itu tidak akan bisa dilakukan karena kan masyarakat ya. Oke. Terus saya sakit perut, saya cari tempat buang air, saya lihat ada masjid, saya masuk ke dalam, saya belok, terus saya habis dari masjid, saya setelah buang air saya duduk di situ, terus saya lihat kok sepi, terus saya lihat ada kotak ada uangnya, terus saya ambil juga. Saya pakai HP. Sebuah masjid di Desa Latek, ya, Desa Latek, Kecamatan Bangil, di Masjid Baitul Mutakin. Kita berhasil menangkap saudara M, ya. Saudara M ini juga merupakan DPO kita. Jadi begitu kita melihat gambar di CCTV itu, kita seperti mendapat informasi yang selama ini kita cari-cari, gitu. Karena kita juga sudah mengirimkan DPO itu, dan kita langsung identifikasi ulang terkait posisi yang bersangkutan. Berhasil kita tangkap, dan memang betul yang bersangkutan dulu pernah terlibat juga di kasus penculikan dan
penganiayaan yang pernah terjadi di tahun 2020. Yang bersangkutan berhasil kita sita kendaraan bermotor, terus kemudian beberapa alat bukti terkait dengan peristiwa pidana, termasuk juga baju dan barang yang dia bawa waktu melakukan perbuatan pidana itu. Kita jerat dengan 2 laporan polisi. Yang pertama kaitan dengan 363 KUHP, kemudian yang kedua kaitan dengan masalah kasus pemerasan dan penculikan dan pemerasan. Pak Munir, berapa kali sudah nyuri motor? Memang 1 kali Pak, saya Satu. diajak teman. 1 kali yang ketahuan? Enggak betul. Yang nggak ketahuan berapa kali? Betul, saya cuma diajak. Saya cuma diajak. Cuma diajak? Iya. Dulu pas waktu nyule anak itu terus nganiaya diajak juga? Iya Pak. Jadi memang sampean spesialis diajak untuk yang kayak gitu ya? Sebelumnya enggak cerita Pak. Kerjaan sehari-harinya apa Pak Munir? Tani Pak. Tani? Iya. Tani apa? Ya sembarang Pak, kan ada ladang sedikit itu cuma berapa meter, itu ya ditanduri singkong Pak. Ya kacang hijau gitu. Punya anak? Iya Pak. Punya istri? Iya. Berapa itu? 1 Pak. Indikasi kuat yang bersangkutan ini memiliki komunitas jaringan, cuman masih tutup mulut, tidak kooperatif. Bahkan posisi kita tunjukkan rekaman CCTV itu juga yang bersangkutan ngeles gitu, merasa tidak melakukan. Ya itu akan kita jadikan sebagai bahan pertimbangan ketika dia nanti dalam proses sidang itu menjadi bagian yang meringankan atau justru memperberat hukuman yang akan dihadapi. Entry point-nya, jadi poin penting yang mau saya sampaikan kepada masyarakat adalah aparat penegak hukum ini akan sangat terbantu manakala masyarakat mampu untuk menjadi polisi di lingkungannya. Jadi menjadi polisi untuk dirinya sendiri. Dengan bagaimana? Dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, pemasangan CCTV, menambah kunci tambahan di kendaraan, memastikan kondisi rumah dalam keadaan aman, terkunci di saat ditinggalkan, membuat sebuah sistem pengamanan di daerah-daerah yang memang membutuhkan seperti tempat ibadah, tempat-tempat keramaian, dan seterusnya. Saya berharap pekerjaan ini bisa menjadi bagian dari seluruh elemen masyarakat sehingga menciptakan keamanan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya di aparat penegak hukum. Akibat dari hasil perbuatan para pelaku, polisi menjerat pelaku pencurian dengan pasal 363 KUHP ancaman pidana penjara 7 tahun. Dan penculikan pasal 328 KUHP sub 170 ancaman pidana 5 tahun penjara.